Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan yang kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita harus beribadah secara live streaming karena wabah COVID-19, itu tidak akan menghalangi kita untuk kita boleh beribadah kepadanya. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita karena penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita sekali. Ibadah minggu kelima di pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Filia Baradakana Sarjana Teologi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima santapan rohani yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Agar dalam kehidupan kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi kidung pujian Tuhan ku mau menyenangkan. Kita habiskan ibadah kita pada hari ini, hari Minggu kelima, tanggal 30 Agustus 2020. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat dipersilakan kembali. Mari bersama kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan lewat kidung pujian Marilah Bersandar pada Allah Al-Masih. Puji dan hormat kepada Diri.
mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang tata hidup baru sesuai bunyi Roma 12 dan 13 beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubahlah oleh perpaduan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu juga putra-putra, jangan berlayar jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mengakui dalam menerima. Janganlah berhutang apa-apa pada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa mengasihi sesamanya manusia, tidak siapa memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membunuh, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasihanlah dengan hukum Taurat. Sesudah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Ya Tuhan, Bapa yang ada di surga, tetapi yang kami percaya juga di antara kami, melalui karya Roh-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Supaya respon atas pengakuan dosa bersama kita hidupkan hidup pujian di tengah ombak.
Selaku hamba Yesus Kristus, kami memerintahkan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Matius 11 ayat 28. Akulah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Semua pemilu akan mulai tanduran. Mari bersama kita akan pujian Aku Hendak Memasyurkan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kehadiran-Mu Tuhan pada minggu di akhir bulan Agustus ini. Kami boleh menikmati kasih dan setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru tiap hari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu hebat, yang begitu baik terhadap kami. Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur, walaupun secara live streaming kami boleh kembali beribadah kepadamu, menaikkan akan pujian penyembah kami kepadamu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami Tuhan boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkannya dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu Tuhan, hati kami bagaikan tanah yang subur. Firman yang Kau taburkan Tuhan, itu sungguh menjadi benih yang luar biasa, yang bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pimpinlah hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Biarlah hikmat-Mu yang memimpin hamba-Mu Tuhan di dalam berkata-kata, sehingga hanyalah nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Hanya hikmat-Mu yang memimpin kami pada kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran yang asalnya daripada Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami sedia untuk dengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup lagi kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Matius 20 ayat 20 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan
bagi jemaat sekalian. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid-murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Kita tiba dalam perayaan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil bunyi persembahan dijalankan, bersama kita mengidungkan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Yesus,
Kita masuk dalam dua persembahan. Semangat dipersilakan berdiri. Setelah dua persembahan kita akan menghidupkan pujian bahasa daerah. Mari kita dalam doa kita berdoa. Rasa syukur yang selalu ternaik bagi Tuhan ada karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun. Rasa syukur ternaik karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap berkat yang Tuhan berikan dalam usaha dan pekerjaan kami, pada pagi hari kami persembahkan lewat persembahan syukur kami. Tuhan, berkati persembahan ini agar mereka kami pakai untuk pelayanan kasih-Mu, terlebih di tengah-tengah jemaat kami miskin. Terlebih dari semua yang Tuhan, ajar pada setiap diri kami agar tidak hanya memberi melalui materi, tetapi lebih daripada itu, kami memberikan diri kami untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kami. Amin. Hidup pujian bahasa daerah. Puji nama Tuhan, di tengah pandemi ini kita masih diberikan semangat untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun secara live streaming. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sebagian ini ada di gereja dan yang lain ada di rumah, kita semua dipersatukan di dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, status sosial dalam masyarakat kita selalu ditunjukkan atau diukur dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan materi yang dipunyai oleh seseorang. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak materi atau harta yang dipunyai oleh seseorang, maka tingkat kenyamanan hidup sepertinya semakin dinikmati. Karena pelayanan yang diterima juga berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Contoh saja kalau kita lihat ke fasilitas umum, rumah sakit saja, kelas 1 dengan kelas 3 pasti berbeda. Ruang VIP atau kita lihat di bandara, ruang tunggu untuk VIP dengan yang ekonomi berbeda. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, demikianlah jadinya di dalam kehidupan kita. Kadang dipisahkan oleh status sosial. Karena begitu banyaknya sangat nyamannya status sosial yang tinggi, sehingga banyak orang ingin sekali mencapai, meraih status sosial yang tinggi. Karena apa? Karena fasilitas, karena kenyamanan yang mereka butuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita pada hari ini,
kita juga melihat ada orang tua yang sangat merindukan kedudukan status sosial bagi anak-anaknya, yaitu anak-anak Zebedius, ibunya Salome. Pada waktu itu dia datang kepada Tuhan. Permintaannya adalah meminta agar kedua anaknya bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri ketika kerajaan Yesus, ketika kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan Yesus itu ada atau nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di sini ada dua respon dalam perikop kita hari ini. Dan kita lihat yang pertama, respon daripada Tuhan Yesus. Kita lihat pada ayat yang ke-22 dan ke-23. Ini adalah respon daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tuhan Yesus tidak merespon secara negatif atau langsung menjudge mereka, karena kalau menurut konteks kita, permintaan kedua saudara ini, Yohanes dan Yakobus, agak melewatkan. Karena pada waktu itu kita lihat pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat 18 dan 19, di situ Tuhan sedang memberitakan tentang penderitaan yang akan dialami. Dia sedang memberitakan pada ayat 18-19. Kalau kita lihat di sini, saya akan bacakan. Dan mereka, ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia dimolok-molokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus sudah mengabarkan, sudah memberitahu bahwa dia akan menghadapi penderitaan. Tetapi dua murid ini sedang sibuk untuk status sosialnya, sibuk dia bagaimana mereka harus bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Tapi Tuhan tidak menjudge mereka. Tuhan membimbing mereka pada pemikiran, pada kehendaknya, sehingga pemikiran mereka terbuka, wawasan mereka terbuka, bahwa melayani hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah bukan urusannya, tetapi itu adalah kehendak Bapa di surga. Dan satu hal yang ditegaskan Yesus, bahwa untuk melayaninya mereka harus siap meminum cawannya. Dan kita tahu bersama, cawannya ini bukan cawan untuk minum anggur untuk pesta, tetapi cawan ini adalah penderitaan. Masih ingat dengan doa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani? Yesus sendiri saja meminta agar cawan ini lalu daripadaku, karena dia merasa tidak sanggup. Tetapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa di sorga yang jalan. Yesus saja untuk meminum cawan itu sungguh hal yang luar biasa. Makanya Tuhan Yesus ingin menantang mereka dengan pertanyaan itu. Apa kamu tahu apa yang kamu minta? Karena Tuhan tahu di situ ada konsekuensi yang besar yang sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Bukan cuma sebagian, tapi semua. Karena mereka, ketika mereka meminum cawan itu berarti
mereka berada di dalam zona tidak nyaman. Mereka berada di dalam zona tidak nyaman. Lalu kita lihat pada yang berikutnya, respon yang kedua. Itu respon yang diberikan oleh teman-teman sepelayanan Yohanes dan Yakobus, yang pada waktu itu mereka marah, menjadi marah. Karena kita lihat di sini Yohanes dan Yakobus sepertinya agak ngotot ya, jemaat yang terkasih. Mereka sangat ingin sekali mendapatkan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Coba kita lihat pada ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawangku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikannya kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya." 24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Murid-murid itu tidak marah kepada kedua saudara itu. Apakah mereka marahnya karena kedua saudara itu dalam itu? Atau mungkin mereka juga kepengen mempunyai status sosial, kepengen mereka juga ingin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tetapi yang pasti 10 orang murid marah pada kedua orang murid tersebut, marah kepada teman sepelayanan mereka. Tetapi bagaimana respon Tuhan Yesus? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus mengajari lagi dengan bijaksana. Yang Tuhan Yesus jawab pada hari ini, pada waktu itu adalah, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besar. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Hal ini berarti Tuhan Yesus tidak ingin agar murid-muridnya itu selalu mempunyai cara kekerasan, cara yang bereaktif dengan sangat keras atau bereaktif dengan negatif terhadap hal-hal yang ada di sekitar mereka, termasuk kepada permintaan Yohanes dan Yakobus rekan mereka. Yang Tuhan inginkan agar ada persatuan dan ada satu hal yang baik untuk merespon seseorang, merespon kesalahan seseorang, bukan langsung menjudge atau bukan langsung menyalahkan atau di dalam kekerasan, tetapi mereka dibimbing kepada pengertian yang benar. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa yang namanya pelayanan, barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa yang menjadi terkemuka, dia harus menjadi pelayan, dia harus menjadi seorang hamba. Dan kita kalau di dalam bahasa aslinya, hamba itu adalah doulos, itu seperti budak. Bapak Ibu yang terkasih, karena Yesus pun telah memberikan teladan kepada kita. Dia adalah anak Allah, turun dari kerajaan surga, turun dari kemuliaannya kepada dunia ini. Dan dia bukan pilih untuk lahir di keluarga yang kaya. Dia mencari keluarga yang sederhana. Bahkan di dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah mencari orang-orang yang hebat. Dia justru mencari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dibilang sampah masyarakat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat. Itu dilayani Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai jiwa pelayan, mentalitas pelayanan yang luar biasa. Dan itulah yang harus kita teladani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat apa saja yang diajarkan melalui perikop hari ini. Yang pertama, suka atau tidak suka, panggilan melayani adalah panggilan orang percaya. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita semua dipanggil melayani oleh Tuhan. Dan untuk
menerima kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga kita melayani karena kita bersyukur buat apa yang telah Tuhan lakukan terlebih dahulu bagi kita. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita selalu rindu untuk melayani. Karena kita tahu apa yang Dia berikan kepada kita itu lebih daripada apa yang sebaiknya kita terima. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di sini Kristus, Tuhan Yesus ingin menginginkan kita supaya kita juga mempunyai motivasi yang kudus di dalam melayani. Seperti lagu tadi, menyenangkanmu, senangkanmu. Yang disenangkan adalah Tuhan, yang dicari, yang dipuji adalah Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Bukan kita, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa. Sebab kita ini bukan siapa-siapa. Pelayanan itu dimulai oleh Yesus. Seperti dalam Filipi 1 ayat 6. Dialah yang pertama kali Ia memulai pekerjaan baik, yang memulai pekerjaan baik di antara kita. Dan sampai pada akhirnya kita pun akan disertai untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia siapkan buat kita semua. Sehingga motivasi kita untuk melayani, motivasi hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Lalu yang berikutnya, kita juga harus mempunyai mentalitas seorang pelayan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Dia melupakan kemuliaannya di surga, tetapi Dia datang di tengah-tengah manusia. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kita yang sudah diampuni Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kalau kita tidak punya hati yang melayani, dipertanyakan dalam hidup kita. Apakah kita sudah menerima kasih itu? Apakah kita sudah menikmati kasih Yesus itu? Karena kalau kita sudah menerima kasih Yesus, menikmati kasih Yesus, selalu ada ucapan syukur, selalu ada kerinduan untuk melayani. Melayani bukan cuma di gereja, tetapi melayani di rumah tangga kita. Karena disitulah permulaan pelayanan kita. Seperti Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi saksi dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Jadi bukan dari yang besar dulu, dari yang kecil dulu. Kehebatan pelayanan kita di gereja harus sama baiknya dengan pelayanan kita di rumah dan di tempat pekerjaan. Dan sekali lagi, supaya kita mempunyai motivasi atau punya semangat, kita tahu bahwa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itulah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kerendahan hati itu juga kita juga harus mempunyai hati yang rela berkorban. Yesus menginginkan kita untuk menjadi pelayan, menjadi hamba. Dan kita tahu untuk menjadi hamba itu tidak nyaman. Ketika kita melayani dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ternyata pelayanan kita kadang-kadang dianggap sepele. Kadang-kadang kita tidak didengarkan. Kadang-kadang pelayanan kita disalahartikan. Itu yang dialami. Tetapi apakah kita terus melayani? Apakah kita terus setia? Bukan cuma berapi-api pertama-tamanya, tetapi terus berapi-api, terus setia melayani sampai pada akhirnya kita kembali kepadanya. Kita mempersembahkan apa yang ada pada kita. Dan kalaupun kita bisa melayani dengan baik, sekali lagi, bukan karena kuat gagah kita, tetapi kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melayani untuk kemuliaan bagi namanya. Dan kita harus sabar ketika kita dibentuk oleh Tuhan, karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Demikian juga dengan kita. Kita tidak akan pernah menghadapi kemenangan tanpa penderitaan. Kita
Dan menjadi pelayan Tuhan kadang-kadang tidak mengenakan. Kalau kita mungkin mengalami hal yang membuat kita menderita, mungkin perasaan kita, atau mungkin di dalam kehidupan kita harus melayani, kita sedang menghibur, harus menghibur orang, sementara di dalam hidup kita juga sedang merasa harus dihibur, atau kita harus mendoakan orang sakit, mungkin di dalam keluarga kita juga sedang ada yang sakit. Bagaimana? Tapi itu adalah tantangan. Kita harus melakukan itu, harus tetap menghasilkan buah, harus tetap setia, dan harus tetap ikuti prosesnya dengan setia. Dan kalau kita sungguh-sungguh setia, hal itu sangat menyenangkan hatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di sini pada ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Itu adalah menjadi bagian bagi kita. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayah tidak sia-sia. Mari kita sungguh giat melayani Tuhan. Melayani Tuhan, tetapi jangan lupa kita pun harus dekat dengan sumber tenaga kita, harus dekat dengan sumber kekuatan kita, harus dekat dengan sumber kehidupan kita, harus dekat dengan sumber berkat kita, sehingga pelayanan kita bukan pelayanan yang hampa, bukan pelayanan yang kosong, tetapi pelayanan kita berada dalam jalurnya Tuhan. Kita boleh melayaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati, bersama-sama dalam keesaan seluruh umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengadakan pengakuan iman rasuli Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, dan Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara Bapa. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
terkasih, kita berdoa syafaat yang diyakini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk benar firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami seberapa jauh kami melayani Engkau. Kami akui Tuhan, selama ini kami hanya mempunyai kemauan melayani, tetapi mentalitas pelayanan itu tidak ada di dalam diri kami atau masih kurang. Oleh sebab itu kami mohon terus bimbing kami dengan Roh Kudus. Terus nyalakan semangat kami untuk melayani Engkau. Kalau hari-hari ini Tuhan kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kami Tuhan kadang harus bertahan karena begitu sulitnya keadaan di masa pandemi ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan terus memberikan kekuatan bagi kami untuk di masa pandemi ini kami terus melakukan hal yang berkenan di hadapan, terus melayani Engkau yang terbaik, baik di rumah tangga kami maupun di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, dan juga di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus. Tanpa Engkau kami tidak akan sanggup Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berdoa buat jemaat Gemis Galilea yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti live streaming Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal masing-masing mereka. Engkau tahu apa yang sedang mereka gumulkan saat ini. Apabila mereka sakit Tuhan, mari Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, jemaat Gemis Galilea yang sedang dalam pemulihan, yaitu Ibu Sumarni Wono, Ibu Neca Mamahit Sambel, Ibu Sinca Laleno Tasik, Ibu Lucia Kansilio Tohe, yang semuanya berada di rumah, di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan kuatkan iman daripada ibu-ibu yang terkasih dan memberikan pemulihan yang asalnya daripada-Mu, dan kesehatan boleh berlaku atas mereka, sehingga Tuhan mereka boleh kembali bersemangat di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka di dalam kehidupan ini. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, buat jemaat kami Tuhan yang mengalami akan subur, mengalami akan kelimpahan, mengalami akan ketambahan usia. Kami berdoa buat Bapak Otnel Salimbe, Saudara Dria Lutfi Andrian Kansi, Saudara Jovlen Roleh, Bapak Daherman Usma, anak Syaunita Priskila Bento, Bapak Adolf Kainagi, Diaken Ibu Lucia Priskila Laheba Anogi, anak Janet Kathleen Bento. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang terkasih yang seminggu ke depan akan mengalami ketambahan usia. Tuhan memberi kuat sehat bagi mereka, bahkan memberikan apa yang terbaik bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Dan kami serahkan jemaat yang bersyukur ini hanya ke dalam tangan-Mu. Keluarga mereka diberkati juga Tuhan. Dan kami serahkan semua jemaat Gemis Galilea di dalam gumul dan juang mereka, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, di dalam usaha mereka masing-masing, di dalam aktivitas mereka. Tuhan senantiasa memberikan kuat sehat bagi mereka, menjauhkan dari segala apapun Tuhan yang tidak berkenan, infeksi virus apapun Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau melindungi, melingkupi jemaat Gemis Galilea Tuhan. Dan kami percaya perlindungan dari tempat Maha Tinggi melingkupi jemaat Gemis Galilea. Kami tahu Kau berdoa Tuhan buat para pelayan dari Ibu Pendeta beserta keluarganya. Tuhan memberkati Penatua, Diaken, Pastor, dan juga semua yang ikut melayani Tuhan di dalam gereja. Tuhan beserta dan memberkati karyawan juga, Tuhan memberkati dan memberikan kuat sehat bagi mereka di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa
bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin, dan juga beserta para kabinet, para menteri Tuhan di dalam tugas tanggung jawabnya. Biarlah mereka saling bersinergi dan saling berkoordinasi, sehingga setiap hal yang menjadi kebijakan itu sungguh-sungguh Tuhan nyata dan berdampak, memberikan jalan keluar di dalam segala apa yang menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Secara khusus pandemi COVID-19, semua usaha telah dikerahkan. Kalau tanpa pertolongan Tuhan ini akan sia-sia. Oleh sebab itu kami mohon, Engkau sendiri yang mau buka jalan, Engkau sendiri yang memberkati, sehingga semua jalan keluar, semua apa yang sedang diusahakan, semua boleh berhasil Tuhan. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Tuhan jemaat-Mu juga terus menjadi warga negara yang sungguh-sungguh Tuhan melakukan apa yang terbaik, apa yang sudah diwajibkan oleh pemerintah kami, menjaga protokol kesehatan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menjalankannya. Terima kasih Tuhan. Dan doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, dipersilakan puji-pujian dari vokal grup kakak perempuan Genis Jemaat LDH. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, karena perkenanannya kepada kita boleh bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Walaupun hanya melalui live streaming, kita tetap bersuka cita
karena Tuhan ada bersama dengan kita. BPMJ dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadim kita minggu pagi hari ini, Penatua Ibu Filia Taria Kairage, Sarjana Teologi yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Organis pada pagi hari ini Penatua Bapak Polcioleng, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga. BPMJ dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun seminggu sepekan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Yang pertama Bapak Kornel Salindero tanggal 30 Agustus, Saudara Dia Lutfi Andrian Kansir tanggal 31 Agustus, Saudara Jofren Rolet tanggal 31 Agustus, Bapak Usman Daherman Usman tanggal 3 September, anak Syawmita Priscilla Bento tanggal 3 September, Bapak Adolf Kainage tanggal 4 September, Yaken Ibu Lucia Priscilla Lahganaroi tanggal 4 September, anak Janet Kathleen Bento tanggal 4 September. Adapun yang berulang tahun pernikahan seminggu sepekan yaitu Bapak Ram Kornel Salean dan Ibu Maria Magdalena II tanggal 30 Agustus, dan Bapak Yunus Adrian Prapisela dan Ibu Rita Kebenaran tanggal 30 Agustus. Demikian warga jemaat minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersama akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini secara liturgis, dan kita akan bersama-sama meneruskan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mengangkat kidung pujian selaku orang pengetap.
usia pernikahan untuk Bapak Bram Cornelis Saleang dan Ibu Maria Magdalena Biduang pada tanggal 30 Agustus dan Bapak Julius Adrian Margisela dan Ibu Rita Kebenaran di tanggal 30 Agustus. Tuhan terus mengikat cinta dan kasih mereka dengan kasih-Mu yang suci yang tulus. Engkau terus beserta dan memberkati keluarga tersebut yang kami sudah sebutkan. Bila ada damai sejahtera sukacita berkat di tengah-tengah keluarga, dan mereka dengan kekuatan iman yang asalnya daripada-Mu, dengan kekuatan cinta yang daripada-Mu, terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka dengan penuh tanggung jawab terhadap suami istri maupun anak-anak. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan kembali. Kita akan masuk dalam satu sejenak. Sambil kita menghantarkan ilmu tunggal bersama kita mengangkat pujian dalam panggung daerah Minggu malam ini.